Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek kami mengenai em, AI untuk permainan dua pemain atau adversarial search dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya sendiri Rael Hasibuan dengan NIM 11S23049 dan teman-teman saya pertama ada Rido Pak Pahan dengan NIM 11S23010, lalu ada Gayus Johannes dengan NIM 11S23014, lalu em, Tasya Marbun dengan NIM 11S23042. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan pada bagian kodenya. Jadi pada bagian pertama ini ada struktur dan logika dari si papan permainannya itu. Jadi di papan dan struktur dan papan ada aturan reversi yaitu 6 kali 6. Jadi poinnya itu pada bagian satu ini yaitu jadi si representasi papannya itu numpy array ukurannya itu 6 kali 6. Terus nilainya itu sama dengan nol, di mana satu player itu hitam dan player yang kedua itu ditandakan dengan putih, itu adalah si AI. Nah, nanti itu akan diinisialisasi di awal dengan create board, di mana itu bidak tengah sudah diatur. Lalu ada valid move detection, di mana itu akan mencari kotak kosong yang menekan lawan dan diakhiri oleh bidak sendiri. Lalu selanjutnya itu akan dieksekusi langkah menggunakan make move board row call piece, dan itu akan diletakkan di bidak dan akan dibalikkan nanti si bidak lawan di antara. Lalu ada nanti terminal dan scoring, di mana eh, itu akan ditandakan dengan kode is terminal not board dan get score of board. Jadi fungsi kunci dan penjelasannya itu secret boardnya itu mengembalikan si array 6 kali 6 dari konfigurasi awalnya. Lalu si is on boardnya itu adalah helper sederhana untuk mencek batasnya. Lalu nanti ada get valid move board itu untuk melooping semua sel kosong. Jadi nanti untuk tiap arah 8 arah itu nanti mencek apakah si segmen itu berurutan milik lawan yang diakhiri. Nah, kalau misalnya beda itu milik kita ya kita kalau misalnya beda itu milik kita, kalau iya itu akan valid. Lalu outputnya itu ditanda dengan list tuple. Lalu nanti si make move boardnya itu adalah deep copy board, di mana ditempatkan si bidak itu untuk menelusuri 8 arah, lalu dikumpulkan bidak lawan yang harus dibalik. Nanti akan diganti warna bidak tersebut. Lalu nanti akan dikembalikan boardnya atau tidak merusak board sama board yang asli. Lalu ada get score of boardnya itu untuk menghitung jumlah bidak tiap pemain dengan np.count non-zero. Nah, jadi representasi matriksnya itu Konstansa membuat si logika pemainnya itu antara AI dan kita jadi jelas. Kemudian nanti si pemisahan fungsinya itu mempermudah testing. Lalu si make move-nya itu nanti mengembalikan salinan si board-nya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi heuristic underscore wax. Nah, itu adalah fungsi yang menyatakan matriks 6 kali 6 yang berisikan angka misalnya di pojok ada 100, lalu mengalihkan matriks ini dengan board sama dengan piece memberikan skor posisi. Lalu selanjutnya di sini juga ada fungsi evaluate underscore position di mana itu berguna untuk menghitung skor posisi kita versus lawan atau selisih. Lalu untuk mobility-nya itu digunakan untuk menghitung jumlah langkah valid kita dan lawan. Jadi kita bisa mengubah menjadi skor normalisasi seperti 100 dikalikan dengan my moves dikurang op moves per my, my moves plus op moves. Nah, eh, jika di nanti di terminalnya itu eh, misalnya diberikan kurang lebih 1000 s- eh se sejuta agar game over sangat domain. Lalu di sini juga ada minimax. Nah, di sini itu untuk basisnya sendiri eh, dep atau terminalnya itu mengembalik mengembalikan evaluasi, lalu eh, kedua fungsinya itu memaksimalkan atau meminimalkan nilai eh, rekursif ke depth satu. Lalu untuk minimax alpha beta
Itu sama logikanya, tapi dia memperbaharui alpha beta dan melakukan break saat pruning. Nah, untuk hal teknis yang penting untuk ditemukan itu, dikemukakan itu, jadi si alpha beta itu mengurangi cabang yang diperiksa sehingga lebih cepat pada depth sama lalu heuristik gabungan antara si posisi dan mobility menjaga keseimbangan antara kontrol area dan fleksibilitas langkah. Nah, lalu yang terakhir untuk evaluasi terminal besarnya itu memastikan AI memilih kemenangan akhir walau heuristik lainnya itu berbeda. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Gayus. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat UI dan game loop pada Epic Game. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang UI atau user interface dan game loop yang digunakan dalam pengembangan game menggunakan Epic Game. Jadi, kita mulai ke UI-nya atau user interface, di mana user interface ini adalah tampilan yang menghubungkan antara pengguna dengan program atau game yang kami buat ini. Dalam P-game atau UI biasanya itu mencakup elemen seperti menu utama, tombol mulai, tampilan skor, nyawa pemain, dan juga latar belakang pemain. Jadi tujuan utama dari UI ini itu untuk biar pemain itu dapat berinteraksi dengan game dengan cara yang mudah dan intuitif. Sebagai contoh kayak misalkan kita pemain menekan tombol start, maka game itu langsung berjalan atau ketika karakter mendapatkan poin atau mendapatkan poin, skor akan langsung diperbarui di layar. Jadi semua itu tuh adalah bagian dari antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan komponen dari P-Game seperti Surface, Font, dan Rect. Nah, lalu pada bagian game loop, di mana game loop itu tuh merupakan inti utama dari jalannya permainan. Jadi setiap game pasti memiliki loop utama yang berjalan terus-menerus selama game masih aktif. Jadi fungsi loop ini tuh dia tuh untuk mengatur tiga hal utama. Yang pertama itu kayak membaca input pemain di mana seperti pergerakan, klik atau tombol yang ditekan, lalu dia tuh memperbarui logika permainan. Jadi misalkan posisi karakternya itu diatur melalui logika permainannya, terdapat juga skor atau kondisi di mana dia menang atau kalah. Lalu yang ketiga itu menampilkan ulang tampilan ke layar, di mana itu agar pemain dapat melihat perubahan yang terjadi secara real time. Nah, jadi proses ini tuh dilakukan berulang puluhan bahkan ratusan kali per detik sehingga dia tuh dapat menghasilkan gerakan dan animasi yang terlihat mulus. Di dalam P-game itu semua dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dari P-game Event Get di mana itu tuh untuk menangani inputan. Lalu di mana terdapat update untuk memperbarui logika dan display update itu untuk menggambarkan ulang tampilannya. Jadi secara sederhana di mana itu UI itu berfungsi sebagai jembatan antar pemain dan gamenya, sedangkan game loop itu adalah kayak mesin utama untuk membuat game tetap hidup dan responsif. Selanjutnya akan dijelaskan atau didemonstrasikan gamenya oleh teman saya. Oke Bang, jadi di sini saya akan langsung mendemonstrasikan gamenya. Pertama kita buka dulu terminal. Oke, maaf. Nah kemudian untuk mengerannya kita tinggal ngetik Python karena nama filenya adalah revisi maka revisi.py. Nah kemudian kita tunggu sebentar. Nah inilah tampilannya Bang. Jadi sebenarnya kami sudah membuat di laporan kami sudah membuat alur dari permainannya itu sendiri. Tapi untuk menunjukkannya dengan lebih jelas, maka saya akan langsung memainkannya secara langsung. Oke, jadi di sini pada bagian pertama kan di requirementnya kita diminta untuk membuat dua jenis eh, eh, dua jenis minimax yaitu minimax standar dan yang kedua yaitu yang pakai alpha beta pruning. Nah, pertama-tama saya akan memainkan yang minimax standar dulu. Kemudian akan diminta untuk memilih kesulitannya mudah, sedang, sulit. Nah, kenapa ada depth? Ini bayangannya seperti pohon, yaitu kalau mudah AI-nya itu hanya akan mencari sampai kedalaman ketiga. Kalau sedang sampai kedalaman keempat. Kalau sulit dia akan mencari sampai kedalaman yang kelima. Oh, coba kita pilih yang sulit. Nah, sini pada gamenya itu sebenarnya sederhana saja. Contohnya di sini eh, lingkaran-lingkaran biru ini adalah tempat di mana kita bisa menekan dan berpindah. Dan karena kita di sini adalah hitam, maka balok-balok putih yang dilangkahi untuk mencapai balok biru itu akan menjadi warna hitam. Contohnya saya menekan ini, nah ini akan menjadi hitam.
Kemudian AI akan menjalankan langkahnya sendiri. Seperti yang abang lihat, di sini saya bisa memilih 5 pilihan. Saya coba pilih yang ini. Maka harusnya yang ada di tengah ini warna putih harusnya menjadi warna hitam. Nah, kemudian AI-nya akan berpikir, nah seperti itu terus sampai papannya penuh atau tidak ada lagi langkah yang bisa kita pilih. Nah, AI-nya sedang berpikir. Nah, selesai. Kita pilih lagi. Eh, di sini saya akan langsung menjelaskan saja kelemahan dari Minimax yang standar saja. Nah, Minimax standar itu dia itu bakal mencari sampai ke semua cabang-cabangnya. Jadi tidak ada yang di pruning dan karena semua yang dicari maka time complexity-nya ini akan menjadi lama. Karena itulah AI-nya makin lama berpikir. Nah, seperti yang Abang lihat tadi, permainannya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di CMD-nya itu, dapat Abang lihat AI-nya itu berpikir paling lama 35 detik. Nah, coba kita pilih yang alpha beta pruning. Kemudian kita pilih kesulitan yang sama yaitu depth 5. Nah, jadi permainannya sudah selesai seperti yang bisa dilihat bahkan sebelum saya menunjukkan CMD-nya, yang alpha beta pruning waktu berpikir AI-nya itu lebih singkat yaitu 3,63 detik. Nah, inilah perbedaan utama dari minimax standar dan minimax alpha beta pruning. Karena seperti yang kita sudah pelajari, minimax alpha beta pruning itu adalah dia akan memangkas atau tidak mencari lagi. Misalnya nih ada dalam pohon, dia tidak akan mencari lagi ke cabang-cabang yang seharusnya tidak perlu dicari. Kenapa tidak perlu dicari lagi? Karena outputnya pun bakal sama, meskipun jadi kalau dicari pun bagian itu gak berguna, karena itu bakal wasting time. Jadi AI-nya sudah tahu, jadi bagian itu tidak perlu dicari lagi. Itulah tujuan utama dari eh, proyek kali ini, yaitu untuk membedakan minimax standar dan minimax alpha beta pruning. Jadi sekilas penjelasan saya lanjutkan kepada teman saya. Demikianlah presentasi proyek dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.